bukan taklif kepada para nabi, pada rasul, selesai setelah menyampaikannya. Adapun hasil dari manusia yang didakwah ini, hasilnya diserahkan kepada Allah. Kalau masalah hidayah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari yang kita bicarakan pada malam ini adalah yaitu berdakwah sesuai dengan manhaj dakwah para nabi alaihi salam, melaksanakan tanggung jawab syarak hingga keluar dari tanggung jawab, ya, dengan menegakkan hujah kepada yang didakwai. Ya, setelah itu terbebaslah tanggung jawab setelah mereka menyampaikan terus-menerus kepada umat manusia. Yang kedua, seorang dai, ya, yang menyeru kepada jalan Allah, mengharap agar orang yang didakwai atau dinasihati tersebut mendapatkan hidayah. Tetap, biarpun hidayah di tangan Allah, biarpun hidayah hak Allah, tidak ada orang pun yang bisa mengatur hidayah Allah, taufiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah. Ya. Tapi tetap sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, mengharap agar orang yang didakwai, agar orang yang diberi nasihat, diberikan nasihat kebaikan, kita harapkan mendapatkan hidayah. Bagaimana? Ya, yaitu ayat tadi surat An-Nahl, in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Ya, jika kamu menginginkan, mengharapkan agar mereka mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Yang ketika Allah menyesatkan seorang hamba, tidak dapat seorang pun manusia yang memberikan petunjuk. Masya Allah. Dalam surat Fatir misalnya, Allah katakan, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, maknanya yaitu dalam surat Fatir ayat 8 ini. Ya, maknanya kesedihan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menginginkan semua umat manusia yang didakwai agar supaya mengikuti apa yang didakwainya, agar dia selamat dari azab Allah, agar dia selamat dari kelak nanti kehidupan di akhirat. Jika seorang yang tidak mengikuti dakwah yang telah diseru oleh Rasulullah merasa sedih, ya, kasihan manusia ini akan mendapat azab. Rasulullah merasa sedih kepada sesama hamba Allah ini. Sehingga Rasul mengatakan, Allah katakan, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan. Maknanya terus-menerus kesedih melihat mereka yang belum mendapatkan hidayah. Ya, karena Allah akan membuat perhitungan kepada mereka. Subhanallah. Ya, Rasulullah katakan dalam riwayat Bukhari, Allah katakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin alim. Sungguhnya aku adalah orang yang memberikan peringatan akan adanya siksa yang sangat pedih. Rasulullah memberikan peringatan kepada umat manusia, yaitu kepada siapa? Kepada umat manusia akan adanya siksa Allah, akan adanya kehidupan kelak nanti di akhirat. Allah katakan, Rasulullah mengingatkan umat manusia akan mengikuti apa yang Rasulullah dakwahkan. Ya, bagaimana Allah katakan dalam surat yaitu Al-Ahzab misalnya. Allah katakan juga dalam surat Al-Ahzab, Allah katakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai saksi, syahidan. Ya, Allah katakan, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad SAW sebagai saksi kepada umat manusia. Ya, bagi umat manusia, saksi kelak nanti di akhirat manusia akan dihisab oleh Allah, tidak akan bisa membantah semua umat manusia. Ya, sedangkan seorang Rasul ada di tengah mereka. Seorang Rasul saksi kepada kaumnya bahwa telah menyaksikan, ya, telah memberikan yaitu kitab sucinya, sehingga turun dari generasi per generasi umat manusia mengikuti apa yang telah didakwahkan para nabinya, para rasulnya. Ya, sehingga seorang Rasul dikatakan sebagai syahid, saksi
Setelah itu mubasyiran, memberikan kabar gembira. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang mengikuti Allah, dia akan mendapatkan ganjaran dan akan mendapatkan jannah. Wa nadhira, memberikan peringatan. Seperti tadi hadis tadi, ya, seperti tadi hadis tadi sesuai dengan surat Al-Ahzab ini. Ya, seperti hadis tadi Rasul katakan fa inni nadhir lakum baina yaday azabin alim. Sungguhnya aku adalah orang yang memberikan peringatan akan adanya siksa yang sangat pedih. Maka sesuai dengan Al-Quran, ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira. Rasulullah memberikan peringatan kepada umat manusia. Siapa yang membangkang Allah, yang menyalahi Allah, maka Allah akan memberikan azabnya. Allah akan memberikan wail neraka kelak di akhirat. Ya, wa da'iyan ilallah, dan menyuruh, ya, menyuruh kepada Allah dengan izinnya. Wa da'iyan ilallah, mendakwahkan jalan tauhid supaya mengenal Allah. Wa da'iyan ilallah, agar mengenal Allah. Rasulullah, kalau Rasulullah mengajak umat manusia, wa da'iyan ilallah, agar mengenal Allah, agar membersihkan dari kesyirikan, hanya Allah sebagai tujuannya. Biiznihi, dengan izinnya. Siapapun yang akan mengikuti dakwah tauhid ini dengan izin Allah, Allah akan memberikan izinnya. Siapa yang Allah berikan izinnya, dialah yang akan mendapatkan hidayah taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wasirajan munira, yaitu suatu penerang, suatu jalan, ya, suatu penerang yang sangat terang, yang menerangi, yaitu dakwah yang penuh dengan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bi anna lahum minallah fadlan kabira. Sungguhnya mereka dari Allah akan mendapatkan karunia yang agung. Siapapun yang mengikuti dakwah tauhid ini, siapapun yang mengikuti dakwahnya para rasul, mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan karunia yang besar. Orang-orang mukmin tentunya akan mendapatkan hal tersebut. Ya. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, agar kita senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini, yaitu mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hujahkan, yang diberikan hujah kepada kita agar kita ikuti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan agar kita mengikuti, yaitu dakwah yang sebagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yusuf 108 misalnya Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini jalanku, ya, di mana aku menyeru, ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah. Aku memberikan jalan tauhid agar manusia mengetahui jalan tauhid, ya, yaitu ala basirah ana wa man ittaba'ani, yaitu di mana menyeru jalan Allah ini aku bersama orang-orang yang mengikuti aku atas dasar ala basirah, atas dasar ilmu, atas dasar hujjah, ala basirah, atas dasar hujjah. Karena dinul Islam ini dibangun, dasarnya adalah penuh dengan hujjah. Dinul Islam, dinul adillah. Agama Islam ini adalah agama dalil, dibangun atas dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, bersabda Rasulullah SAW, itulah Islam. Dibangun atas ala basirah, atas dalil, atas hujjah, sehingga manusia mengetahui tentang hak-hak yang harus ditempuh, hak-hak seorang manusia kepada Allah, dan dia mengetahui tanggung jawabnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian, Saudara Syarif, kalau ada yang ditanyakan untuk hal ini, silakan. Ya, itulah tadi sahabat Ismail Radio, penyampaian dari Al-Ustadz Munir Hafidhahullah Ta'ala. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya atau ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, silahkan menghubungi kami di 0218499343 atau di 021849700055, atau bisa juga di 085262774774. Ya, kita buka pertanyaan lewat telepon. Assalamualaikum, 'Alaikum-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Iya. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Umu Aisyah gitu ya. Oh iya, silakan Umu Aisyah di Cilepuk. Iya, Ustaz, ini sih bukan adu domba ya. Iya. Cuma saya kan sebagai orang awam gitu. Terus Iya. kalau dengar radio itu yang ya saya sih biasa dengarnya roja gitu ya, sunnah. Iya. Tapi kadang dengar di stasiun yang lain ya gitulah mencela aliran kita, jangan bilang sesat lah gitu ya. Iya. Katanya Rasulullah pernah sholat di atas kuburan, terus itu beliau malah nerangin hadisnya terus katanya orang ada yang baca kalimat thayyibah geleng-geleng dicela kalau dia itu kan zikir, kata zikir di luar sholat, mau cara apa boleh saja kayak gitu. Kalau ini malah di dalam sholat katanya telunjuk di itu. Jadi bagi orang yang awam itu gimana ya Ustaz? Iya. Itu aja, syukran atas. Iya. Itulah tadi dari Umu Aisyah di Cilepuk. Iya. Pertanyaannya jelas Ustaz atau saya ulangi? Belum, enggak dengar tadi, enggak ada suara tadi. Oh iya. Tadi Enggak dengar. seperti ini Ustaz. Umu Aisyah tadi mengatakan bahwa beliau juga sering mendengarkan kajian-kajian di salah satu radio sunnah. Nah kemudian ada juga kadang mendengar di radio yang lainnya, jadi mencela gitu Ustaz. Jadi sampai menyebutkan bahwa contohnya di radio sunnah tidak boleh ini di kuburan. Nah tapi di radio yang lain malah disebutkan boleh gitu. Kemudian pokoknya seperti mencela gitu Ustaz. Nah ini kan untuk orang awam mungkin membingungkan atau bagaimana gitu Ustaz. Nah beliau bertanya apa yang mungkin yang harus dilakukan oleh orang-orang awam Ustaz ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Silakan. Ya baik, barakallahu fiik kepada Ibu Umu Aisyah. Umu Aisyah. Ya kepada Umu Aisyah, barakallahu fiik. Dan Allah memberikan kepada kita semuanya, kepada ibu sekeluarga, insyaallah Allah berkahi semua. Amin. Amin. Untuk pertanyaan tadi, bahwa jikalau wajar ya ada seorang misalnya seorang dai yang mengatakan A, yang dai atau Ustadz B mengatakan B, ya, yang ini A, yang ini B, atau radio satu mengatakan ini, radio yang lain mengatakan itu, ya, itu satu hal yang tidak mengapa, sunnatullah. Maknanya hal itu pasti terjadi, ya, jadi perbedaan pasti terjadi di kalangan kaum muslimin, ya, itu hal-hal yang wajar saja, ya. Tetapi yang perlu kita sikapi adalah yang tadi saya katakan bahwa dinul Islam tadi yang tadi saya katakan dinul Islam dinul adillah, bahwa yang namanya agama Islam ini terbangun dari dalil, ya, dari hujjah. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ya, jadi berfirman Allah, firman Rasulullah. Tidak ada perkataan Rasulullah yaitu diambil dari perkataan para sahabat. Ya, perkataan ini para sahabat. Perkataan para sahabat tidak ada, perkataan dari para tabi'in, ya, dan generasi tabi'in. Jadi kalau tadi yang penting kita kalaupun menghadapi perbedaan itu kita sikapi secara dewasa. Tetapi kita tetap mengetahui apa yang dikatakan oleh orang tersebut kok beda dengan kita. Saudara kita mengatakan kok beda, apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Jika memang dalilnya itu kuat, kita juga setelah kita tanyakan kepada seorang yang mengerti itu kuat, itu sesuatu hal yang bersifat ikhtiari, pilihan, sama-sama kuat dalam masalah fikih, ya. Tapi kalau di luar hal itu, yang ini tidak ada dalilnya, yang ini ada dalilnya, tentu kita ambil yang ada dalilnya. Yang jelas itu lebih kuat. Ya, taunya dari mana hal itu? Ya, semakin kita ngaji, semakin kita memperdalam Islam, kita akan tahu hal itu. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan hal itu, ya, yang tadi saya katakan secara globalnya. Tentunya hal perbedaan itu lumrah, wajar, tapi disikapi dengan kedewasaan,
karena dinul Islam ini ada agama dibangun dengan dalil, kita cari dalil yang terkuat. Untuk mengetahui yang terkuat bagaimana? Kita banyak ngaji, banyak membaca, banyak bertanya kepada orang yang mengerti. Nanti kita akan mensikapi secara dewasa. Demikian, Astrid. Ya, itulah tadi jawaban dari Al-Ustaz kepada pertanyaan dari Ummu Aisyah di Cilepuk. Dan sekarang kita memasuki ini, Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ya, saya akan membacakannya dari Abu Abdi Rashid, Ustaz, di Bekasi, salah satu pendengar setia juga di Ismai Radio. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, Ustaz, sebelumnya saat berdakwah sering terjadi perbedaan di antara para dai. Apa yang seharusnya dilakukan para dai tersebut dan mana yang harus kami ikuti sebagai orang awam saat para dai tersebut memakai dalil yang kuat? Syukran. Partai apa? Bagaimana, Ustaz? Apa tadi pertanyaan partai apa? Iya, yang pertama ini ada dua pertanyaan mungkin, Ustaz. Yang pertama adalah apa yang seharusnya dilakukan para dai tersebut? Partai yang seharusnya dilakukan para dai. Oh, para dai, ya. Dan mana yang harus kami ikuti sebagai orang awam saat para dai tersebut memakai dalil yang kuat? Nampaknya hampir sama mungkin saja dengan Ummu Aisyah pertanyaannya. Iya, betul. Ya. Yang tadi baik kepada Abu Abdi Rashid ya. Iya, Abu Abdi Rashid Bekasi, Ustaz. Ya, kalau tadi yang saya katakan kalau sama-sama kuat ya tentu kita bisa disebut ikhtiyarut mudi. Dan itu biasanya dalam hal masalah fikih ya. Masalah fikih itu para sahabat pun juga berbeda pendapat. Para sahabat juga berbeda pendapat, para tabi'in juga berbeda pendapat, tapi dalam masalah fikih ya, dalam masalah fikih, masalah hal dalam masalah furu ya. Tapi kalau dalam masalah usul mereka tetap bersatu, tidak ada khilaf dalam hal itu. Jadi bagaimana kalau seorang dai satu dan yang lainnya ini berbeda hal itu sama-sama kuat, ya jelas setelah kita yakin bahwa itu kuat, kita tanyakan karena bisa jadi kita tidak tahu bahwa ini dalilnya kuat apa tidak. Setelah kita tanyakan, ternyata setelah kita tanyakan kepada orang yang mengerti, ternyata memang betul-betul kuat, ya kita bisa memilih dari salah satu pendapat yang kuat itu. Tapi kalau dai tersebut yang satu dalilnya memang yang satu dhaif riwayatnya, yang satu sahih, tentu kita ambil yang sahih. Nah, dari mana itu tahu semua? Tentu kita banyak belajar, banyak bertanya, banyak kita mulazamah kepada ustadz dan seterusnya. Itu adalah suatu keniscayaan yang bakal terjadi sepanjang perjalanan umat Islam. Jadi tidak perlu dirisaukan hal itu, tidak perlu kita bingung sepanjang kita dalam arti kita memperdalam Islam ini. Memperdalam Islam ini, kita menggali ilmu ini, kita bertanya kepada orang yang mengerti, insya Allah kita akan tenang hidup ini. Banyak sekali orang-orang yang mencari ilmu ini, dulunya beberapa tahun yang lalu dia risau, tapi karena dia banyak mengaji, sekarang sudah banyak yang tenang, banyak yang tidak begitu risau karena mereka sudah tahu dengan hal itu. Demikian. Iya. Masya Allah, itu atas jawaban dari Al-Ustadz kepada pertanyaan dari Abu Abdi Rashid di Bekasi. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini karena waktu yang sudah hampir habis dan bahkan sudah habis, Ustadz. Iya. Itulah kesimpulannya. Iya, silakan, Ustadz. Kita masuk langsung kesimpulan. Baik, saya akan bawakan kesimpulan secara singkat. Jadi kesimpulannya adalah seorang penyeru kebenaran pada jalan Allah yang kita ambil yaitu dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah ya. Setiap penyeru kebaikan kebenaran pada jalan Allah yang menempuh jalan dakwahnya para nabi ya, dia melakukan dakwah dengan harapan agar manusia menempuh jalan yang benar dan lurus, memberikan petunjuk kepada manusia agar menempuh jalan surga ya. Itu jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang syuhada dan orang-orang yang saleh ya. Dan itulah adalah dakwah yang harus kita selalu tegakkan pada kehidupan kita, siapapun dia. Jikalau dia bukan ustadz, dai, minim yang tadi saya katakan ya, seorang muslim secara personal dia tegakkan dakwah kepada anak dan istrinya, itu adalah wajib sebagai seorang suami. Demikian kesimpulan secara garis besarnya.